Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Windri Apridila Ningsih. Di video kali ini saya akan membahas tentang Cina masa dinasti dan Jepang masa kuno. Pertama kita bahas yaitu Cina masa dinasti. Nama Cina tidak berasal dari orang-orang Cina, tetapi berasal dari luar atau barat. Cina berasal dari kata Qin atau Xin, yaitu nama suatu dinasti yang pernah memerintah di Cina pada abad ketiga sebelum Masehi. Sedangkan orang Cina sendiri menyebut Cina dengan nama Tiongkok. Nama Tiongkok diturunkan dari kata Chungkuo atau Chungkuo atau The Middle Kingdom yang berarti negara tengah, negara yang menjadi pusatnya dunia. Orang-orang Cina sendiri sering merasa bangga kalau disebut sebagai orang Han. Di sini kita akan membahas tentang dinasti di masa Cina. Yang pertama itu ada dinasti Shang. Dinasti Shang ini dari 1600 sampai 1046 sebelum Masehi. Menurut sumber tradisional, dinasti Shang adalah dinasti pertama Tiongkok. Menurut kronologinya berdasarkan perhitungan Liu Xin, dinasti ini berkuasa antara 1766 sampai 1122 sebelum Masehi. Sedangkan menurut sejarah bambu adalah antara 1556 sampai 1046 sebelum Masehi. Hasil dari proyek kronologi Xiahang Zhou pada tahun 1996 menyimpulkan bahwa dinasti ini memerintah antara 1600 sampai 1046 sebelum Masehi. Informasi langsung tentang dinasti ini berasal dari inskripsi pada artefak, perunggu, dan tulang orakel, serta dari catatan sejarah agung. Dinasti Zhou adalah dinasti terlama berkuasa dalam sejarah Tiongkok yang menurut proyek kronologi Xiahang Zhou berkuasa antara 1046 sampai 256 sebelum Masehi. Dinasti ini mulai tumbuh dari lembah Sungai Kuning di sebelah barat Shang. Penguasa Zhou Wuwang berhasil mengalahkan Shang pada pertempuran Muye. Pada masa dinasti Zhou mulailah dikenal konsep mandat langit sebagai legitimasi pergantian kekuasaan. Dan konsep ini seterusnya berpengaruh pada hampir setiap pergantian dinasti di Tiongkok. Pada ibu kota Zhou awalnya berada di wilayah barat, yaitu dekat kota Xi'an modern sekarang. Namun kemudian terjadi serangan ekspansi ke arah lembah sungai Yangtze. Dalam sejarah Tiongkok, ini menjadi awal dari migrasi penduduk selanjutnya dari utara ke selatan. Selanjutnya dinasti Qin. Dinasti Qin berasal menyatukan Tiongkok yang terpecah menjadi beberapa kerajaan pada periode negara perang melalui serangkaian penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan lain. Dengan penaklukan terakhir adalah terhadap kerajaan Qi pada sekitar tahun 221 Masehi, sebelum Masehi. Beberapa kontribusi besar dinasti Qin antara termasuk terbentuknya konsep pemerintahan terpusat, penyatuan undang-undang hukum diterapkan, bahasa tertulis, satu pengukuran, dan mata uang bersama seluruh Tiongkok. Setelah berlalunya masa-masa kesengsaraan pada masa musim semi dan gugur, bahkan hal-hal yang mendasar seperti panjangnya asroda untuk gerobak dagang saat itu mengalami penyeragaman demi menjamin berkembangnya sistem perdagangan yang baik di seluruh kekaisaran.
Dinasti Han. Dinasti Han didirikan oleh Liu Bang, seorang petani yang memimpin pemberontakan rakyat dan meruntuhkan dinasti sebelumnya. Dinasti Qin pada tahun 206 sebelum Masehi. Zaman kekuasaan dinasti Han terbagi menjadi dua periode, yaitu dinasti Han Barat pada tahun 206 sebelum Masehi dan dinasti Han Timur pada 23 sampai 220 Masehi, yang dipisahkan oleh periode pendek dinasti Qin. Selanjutnya zaman tiga negara. Zaman tiga negara ini adalah suatu periode perpecahan Tiongkok yang berlangsung setelah hilangnya kekuasaan de facto dinasti Han. Secara umum periode ini dianggap berlangsung sejak pendirian Wei dari tahun 220 Masehi hingga penaklukan Wu oleh dinasti Jin. Walau banyak sejarawan Tiongkok yang menganggap periode ini berlangsung sejak pemberontakan Serba Kuning, zaman ini adalah salah satu era yang paling terkenal dalam sejarah Tiongkok disebabkan karena popularitas roman sejak Kisah Tiga Negara yang telah diadaptasi dalam berbagai format oleh berbagai negara. Baiklah, itulah tadi tentang dinasti pada masa Cina. Kita akan melanjutkan pada Jepang masa kuno. Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Jepang masa kuno terbagi menjadi empat, yaitu ada 4 zaman, yaitu zaman Kofun, zaman Asuka, zaman Nara, dan zaman Heian. Di sini kita akan membahas dulu tentang zaman Kofun. Zaman Kofun ini dimulai sekitar 250 Masehi. Nama zaman ini berasal dari tradisi orang-orang zaman itu membuat gundukan makam yang disebut Kofun. Pada zaman ini sudah terdapat negara-negara militer yang kuat dengan klan-klan berpengaruh sebagai penguasa. Salah satu di antara terdapat negara Yamato dan yang dominan dan berpusat di provinsi Yamato dan berprovinsi Kawachi. Negara Yamato berlangsung dari abad ke-3 hingga abad ke-7 dan merupakan asal garis keturunan Kekaisaran Jepang. Selanjutnya zaman Asuka. Pada zaman Asuka ini negara Jepang purba Yamato secara bertahap menjadi negara yang tersentralisasi. Negara Jepang purba sudah memiliki undang-undang seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Taiho dan butir-butir reformasi Taika. Maksudnya agama Buddha di Jepang mengakibatkan orang tidak lagi membuat makam berbentuk kofun. Selanjutnya zaman Nara. Zaman Nara ini pada abad ke-8 ditandai oleh negara Jepang yang kuat. Pada tahun 710 Kaisar Genmei mengeluarkan perintah kekaisaran yang memindahkan ibu kota ke Heijō-kyo yang sekarang bernama Nara. Heijō-kyo dibangun dengan mencontoh ibu kota dinasti Tang di Chang'an yang sekarang disebut dengan Xi'an. Sepanjang zaman Nara ini perkembangan politik sangat terbatas. Anggota keluarga kekaisaran berebut kekuasaan dengan biksu dan bangsawan, termasuk dengan klan Fujiwara. Hubungan luar negeri berlangsung dengan sila dan hubungan formal dengan dinasti Tang.
pada 784 ibu kota dipindahkan ke Nagaoka Kyo yang menjauhkan istana dari pengaruh para biksu sebelum akhirnya dipindahkan ke Heian-kyo atau juga disebut dengan Kyoto. Selanjutnya pada zaman Heian, periode akhir sejarah klasik Jepang berlangsung dari 794 hingga 1186 yang disebut zaman Heian. Puncak kejayaan istana kekaisaran di bidang puisi dan sastra terjadi pada zaman Heian. Pada awal abad ke-11, Murasaki Shikibu menulis novel hikayat Genji yang hingga kini merupakan salah satu dari novel tertua di dunia. Pada zaman ini, Heian selesai disusun naskah tertua koleksi puisi Jepang Manyoshu dan Kokin Wakashu. Pada zaman Heian berkembang berbagai macam kebudayaan lokal, misalnya aksara kana yang asli Jepang. Pengaruh budaya Tiongkok surut setelah sampai di puncak keemasan. Pengiriman terakhir utusan Jepang ke dinasti Tang berlangsung pada tahun 838 sejalan dengan kemunduran dinasti Tang. Walaupun demikian, Tiongkok dalam terus berlanjut sebagai negara tujuan ekspedisi dagang dan rombongan peziarah agama Buddha. Kekuasaan politik istana kekaisaran berada di tangan segelintir keluarga bangsawan yang disebut Kuge, khususnya klan Fujiwara yang berkuasa dengan gelar Senho dan Kapaku. Pada akhir zaman Heian bermunculan berbagai klan samurai. 4 klan samurai yang paling kuat adalah klan Minamoto, klan Taira, klan Fujiwara, dan klan Tachibana. Memasuki akhir abad ke-12, konflik antar klan berubah menjadi berbagai perang samudera seperti pemberontakan Hogen dan pemberontakan Heiji. Setelah berakhirnya perang Genpei, Jepang berada di bawah pemerintahan militer oleh klan samurai di bawah pimpinan seorang shogun. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang Cina zaman dinasti dan Jepang masa kuno. Jika terdapat kesalahan dalam berbicara, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.